Masih di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Ngomongin pendidikan memang selalu menyenangkan dan selalu berkembang pendidikan. Itu termasuk tadi ada yang saya mendengar ini mengenai metode sentra. Dan apa yang menarik dari metode sentra ini dan sisi peran orang tua itu di mana dalam metode ini. Nah, kami persilahkan. Bu Siska boleh. Bu Siska boleh kan sama-sama. Ya, menariknya ini menjawab kebutuhan anak ya. Kalau sentra itu menjawab kebutuhan anak gitu. Kadang orang tua ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah itu kan membawa ambisi-ambisi ya. Nah, itu kan tanpa disadari itu membawa pengalaman waktu kecilnya menuju ke sekolah itu. Harus ranking, harus juara. Kalau dianya dulu nggak juara, pengen anaknya juara. Kalau dulunya dia terlalu banyak di drilling, pengen anaknya udah bebas apa aja gitu. Jadi kadang membawa pengalamannya. Nah, metode sentra ini menjawab kebutuhan anak ya. Penting juga untuk para orang tua ketika mencari sekolah itu bukan membawa ambisi gitu, tetapi kita mencari jawaban apa kebutuhan anak saya. Apa sejauh mana kemampuan anak saya dalam menghadapi sekolah itu gitu yang sudah kita tuju gitu. Jadi bukan ambisi ibu atau orang atau ayah gitu ya. Nah, metode sentra itu menjawab mungkin saja beberapa orang tua ketika menyekolahkan dengan metode sentra yang sudah mulai banyak sekarang membawa ambisi-ambisi itu gitu. Karena itu disadari atau tidak pasti ada gitu. Tetapi ketika anak masuk ke dalam satu metode sentra ini dengan sistem pembelajaran yang memuliakan anak, di mana guru sebagai fasilitator di sana menemani, menjawab semua kebutuhan anak, itu anak merasa dimanusiakan saya rasa. Nah, ini yang membedakan gitu. Kalau sistem konvensional kan hari itu guru bilang saya mau mengajar ini. Teacher center ya, gitu bahasanya teacher ya. center ya betul. Gitu. Tapi kalau metode sentra kan harus dirubah paradigma gurunya. Saya belajar apa dari anak hari ini? Itu kan dirubah seperti itu. Kejadian-kejadian setiap anak berkelahi atau apapun itu menjadi pembelajaran untuk semua yang ada di kelas itu. Ini yang membedakan. Nah, ada beberapa sentra, ada sentra persiapan, sentra persiapan keaksaraan gitu, bahan alam seperti kayak sains, balok gitu ya. Macam-macam sentra ini menjawab semua kebutuhan yang anak perlukan gitu. Mengklasifikasi semua pembelajaran menjadi utuh. Tidak menjadi global. Kalau konvensional kan hari itu mau belajar menulis, semua anak harus menulis. Kalau anak bilang saya nggak mau menulis, harus menulis. Hari ini hanya menulis. Nah, kalau di metode sentra, contoh saja kalau anak masuk ke dalam sentra persiapan, guru menyiapkan kalau ada 10 anak itu harus mewakili 30 pekerjaan untuk anak tersebut. Jadi anak ketika datang hari ini guru menjelaskan tentang tema kita hari ini misalnya tentang tumbuhan ya dan lain-lain. Terus sesudah memberikan tentang pijakan aturan main, anak boleh memilih semua pekerjaan yang ada di dalam ruangan itu. Artinya ketika anak memutuskan mengambil misalnya saya sebagai anak saya mau ngambil meronce, itu artinya saya sudah memutuskan bahwa hari ini saya mampu untuk melakukan itu. Kalaupun ada kesulitan, guru akan siap untuk membantu di sana. Gitu. Artinya pilihan-pilihan untuk berkegiatan apa dari tadi ya, ada konsensus bersama lah antara guru dan anak. Oke, ini nih hari ini kegiatannya ada A, B, C, D, ada 30 kegiatan. Kamu boleh memilih dari 30 itu yang mana yang kamu ingin lakukan. Berarti dia harus komit untuk bisa menyelesaikan kegiatan atau aktivitas tersebut pada hari itu. Jadi nggak dipaksa gitu ya. Nah, terus kemudian ini kan biasanya orang tua merasa bahwa begitu disekolahkan tadi seperti yang Akbar sampaikan, udah dong saya pengen tahu aja guru udah ngurusin. Yang penting saya udah bayar yang penting udah bayar gitu ya. Apalagi ini kalau misalnya gratis, malah disalahin gitu kan kalau ada apa-apa sama anaknya gitu kan. Nah, ini peran orang tua kemudian untuk bisa paham tentang hal ini dan menerapkannya di rumah, karena kan Uwi bilang pendidikan yang bagus itu adalah antara sekolah dengan rumah itu sejalan. Matching. Gitu kan. Ya itu sebetulnya dari awal ya, makanya sebelum kita bicara soal pendidikan karakter, sekolah juga harus punya karakter ya, gitu. Sekolahnya harus punya karakter. Orang tua penting harus tanya visi misi sekolah itu seperti apa, gitu. Apakah visi misi tersebut dijalankan oleh sekolah tersebut, itu juga orang tua harus tahu. Jadi nggak cukup mencari browsing tahu dari orang bahwa sekolah ini bagus dan bla bla bla. Kalau perlu survei selama 1 minggu duduk di sana sebagai murid, amati semua guru, gitu. Bagaimana pendekatan, bagaimana sudut pandang guru terhadap anak, bagaimana mata guru memandang anak, itu penting gitu.
kalau cara mata guru mandang dengan cepat-cepat seperti itu, bagaimana dia bisa hormat pada setiap pernyataan anak kan? Itu. Jadi ketika awal kita sebelum menerima anak itu, kita harus tahu dulu apa nih tujuan orang tua menyekolahkan di sekolah kami gitu. Apakah sejalan atau tidak? Kalau kira-kira mereka punya pandangan lain dan itu masih bisa dijembatani oleh satu pembicaraan, itu bisa kita terima. Nah, penting juga orang tua buat kalau saya boleh kasih saran itu ketika memilih sekolah cari yang cocok gitu. Cocok buat anak ya? Buat cocok Bukan untuk cocok anak, buat orang tua ya? Cocok untuk anak, apakah anaknya nyaman atau tidak. Kalau tetapi anak kan tidak bisa memilih sekolah. Betul. Anak tidak tahu apa yang terbaik untuk dia, apa yang baik untuk dia. Orang tua harus mengarahkan. Nah, ketika hal ini terjadi, orang tua harus diajak bicara banyak hal tentang konsep dari sekolah tersebut gitu loh. Ya makanya memang ada ide seperti saya menerapkan juga salah satunya di yayasan saya adalah ada sekolah bersama. Jadi orang tua yang ikut sekolah bersama anaknya supaya dia berempati betapa memang tidak mudah menjadi guru. Jadi bayar seberapapun ternyata tidak imbang dengan kesulitan dan yang dihadapi setiap hari. Artinya betapa energi yang dikeluarkan seorang guru untuk ngajari, terutama anak SD TK. Kalau dosen sih enggak. Sorry, dosen itu yang penting kasih tugas selesai. Iya, artinya tinggal Gak ngerti langsung marahin. Iya, loh, itu kamu lebih ngapain aja? Iya betul. Dikasih satu teori aja suruh kasih belajar kasus bisa. Tapi prinsipnya adalah memang supaya ada tadi satu visi satu misi bahwa anak ini adalah tanggung jawab pendidikan bersama. Kan sebenarnya konsep pendidikan kan bukan hanya sekolah. Ada masyarakat, ada keluarga dan juga sekolah, tetapi pada prinsipnya nanti tanggung jawab kan sebenarnya pada orang tua. Jadi orang tua sentris itu menjadi penting sebenarnya. Oke. Lalu kemudian Pak Yudis, nih kalau berbicara soal guru, tadi saya sempat bilang bahwa kalau misalnya bukan nggak salah kurikulumnya, justru operatornya dalam hal ini adalah guru. Pandangan Mas Yudis tentang guru ini seperti apa? Selain satu ini dijawab ya, tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.